Saya alhamdulillah NU itu saya tidak bisa. Saya tinggalkan. Ini adalah tinggalan dari siapa yang kita kholi ini. Pada setelah Wahabi membongkar apa yang disebut daripada makabir, cungkup-cungkup, kalau kubah-kubah para sahabat, para ulama-ulama besar. Itu ulama-ulama Mekah tidak mampu untuk mengendalikan yang hal itu. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa sebagai pimpinan Jam'iyah Nahdlatul Wathon, yang walau Nahdlatul Wathon itu artinya gerak atau bangkitnya pencinta tanah air, tapi Nahdlatul Wathon mempunyai anak organisasi keislaman, yaitu Jam'iyatun Nasihin, yang diketuai oleh Kiai Asnawi Kudus. Tahun 25 pada waktu itu diputuskan ulama-ulama Jam'iyah Nahdlatul Wathon mengirimkan utusan menghadap Raja Abdul Aziz. Kemudian yang ditunjuk pada waktu itu, saya diceritai oleh orang tua saya dan ulama-ulama yang dahulu, mestinya dipimpin oleh Kiai Asnawi. Delegasi ulama Nahdlatul Wathon sering disebut-sebut ulama Nahdlatul. Sehingga akhirnya 25 kembali, akhirnya terbentuk apa itu yang menjadi delegasi itu komite, sehingga komite Hijaz itu tidak bisa dipisahkan dengan komite Muktamar Nahdlatul Ulama yang pertama. Jadi tahun 25 datang pakai kapal, belum ada kapal terbang. Datang Januari akhir, tanggal 27 atau 27. Dilangsungkan pertemuan ulama-ulama dan itu dianggap sebagai muktamar pertama Nahdlatul Ulama. Penutupan muktamar tanggal 31 Januari dengan kesepakatan para ulama yang dipelopori oleh Kiai Abdul Wahab, yang pada waktu itu adalah menjadi sesepuh dan panitia utama. Semuanya tidak satu pun ulama tidak memilih aklamasi suara yang satu memilih Mbah Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan wakilnya adalah Kiai Fakih Masku Mambang. Apa itu? Sebab itu ini ya, saya tidak bisa. Sebab muridnya Mbah Kiai Fakih Masku Mambang itu yang paling utama adalah ayah saya. Pondok pertama sampai menjadi besar, ayah saya menjadi murid Kiai Fakih Masku Mambang. Sehingga apa yang terjadi, Mbah Wahab itu ayah saya tidak bisa. Segala apapun gerak-gerik Mbah Wahab itu yang diikuti. Sampai pada akhirnya bapak saya madrasah saja itu dahulu dinamakan Madrasah Nahdlatul Wathon. Itu madrasah yang ada di Pondok Sarang. Dan saya ganti sekarang Ghazaliyah sebab mengingat siapa yang mendirikan pondok adalah Kiai Ghazali. Mbah Kiai Wahab ada kayak begitu. Jadi al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafat ikhtalafat, fama tanakarat ikhtalafat. Jiwa itu adalah sebagai kayak bala tentara yang dikuatkan, yang disatukan. Tidak bisa satu sama lain berpisah
dan tidak draft yang satu. Draft yang satu inilah menunjukkan suatu kekuatan. Baghdad yang begitu besarnya kekayaan minyak, kekayaan ilmu dahulu, apa yang terjadi dikalahkan dengan Amerika? Sebab draftnya itu tentara adalah Amerika. Baghdad itu tentaranya podo karo, jadi kadang siap merokok, itu tentara Baghdad. Ini bahwa Wahab itu enggak bisa-bisa. Apa sebab? Sebab ayah saya adalah yang dekat dengan Kiai Fakih Mas Ngambang. Dan Kiai Wahab satu-satunya ulama yang dekat dengan Mbah Hasim. Sehingga pernah saya ceritakan di sini, tapi tidak akan saya jelaskan di majelis ini, pernah bertemu 6 mata antara Mbah Wahab, ayah saya, dan Mbah Hasim Asy'ari. Ini Mbah Wahab adalah komite Hijaz menjadi komite Muktamar. Mbah Wahab satu-satunya ulama yang oleh ayah saya di mana saja mesti saya ikuti itu Mbah Wahab. Sampai ada NU keluar dari Masyumi jadi partai. Itu Mbah Wahab. Bapak saya pertama kali saya harus ikut Mbah Wahab. Dari pemilu tahun 55 akhirnya berdirilah NU lampun 53 sebagai partai politik, 55 ikut pemilu, dan segala apapun putusan itu yang pecah antara kaum nasionalis dengan Islamis, akhirnya kalau tidak ada Wahab, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal. Ini saya menyaksikan. Apa itu terjadi? Sampai ada peraturan partai harus berdasarkan sama satu. Tidak boleh ada partai yang berdasarkan Islam. Sehingga Mbah Wahab ikut. Apa itu terjadi? Kalau enggak ada Wahab, NU ya taqabbalallah minna wa minkum taqabbal. Jadi indah Mbah Wahab. Di NU jadi partai tahun 53. Ikut pemilu 55. NU kampanye tahun 55 di Pondok Tebuireng. Sebelum hari H di Pondok Tebuireng, karena ada akui pada waktu itu, saya 3 hari sebelum Mbah Wahab datang, belum ada, saya mondok Tebuireng. Jadi saya pernah mondok Tebuireng 3 hari. Habis akhirnya kampanye NU di Pondok Tebuireng, saya ikut. Mbah Wahab pulang, saya ikut pulang. Ini. Jadi saya, alhamdulillah saya sudah berjanji, saya memang ya NU dan NU-nya ya Wahabi, tapi Wahabi bukan Wahabi Mekah, tapi Wahabi tambak beras. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita mengetahui umat Islam sesudah Nabi itu siapa yang menjadi panutan? Adalah ulama. Ulama itu tiap 300 tahun berubah. Ini harus diketahui. Kalau 300 zaman sahabat tabi'in. Jadi 300 tahun. 300 tahun ini akhirnya berubah 400 siapa waktu ada perubahan itu? Abu Bakar Al-Baqilan. Jadi ulama-ulama yang dahulu lengkap. Pertama kali mujaddid Islam adalah Umar bin Abdul Aziz, menghimpun antara Quran dan hadis.
Jadi kalau waktu zaman sahabat hanya Quran ditulis, tapi waktu tahun 200 Quran dan hadis. Sebab tidak ada apa yang diucapkan Muhammad, in huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini tahun 100. 200 berubah. Apa itu perubahannya? Tidak cukup hanya Quran dan hadis. Sebab agama ini tidak hanya kepada hanya bangsa Arab, tapi agama Islam merambah ke Asia, Afrika banyak yang masuk. Mulai dari lautan Atlantik sampai ke India. Apa itu? Akhirnya dihimpun jangan hanya Quran hadis, tapi harus mempunyai 4 pilar. Yaitu zaman Imam Syafi'i. Yaitu harus Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sehingga Quran, hadis, ijma', qiyas ini jadi pokok. Apa sebab? Ya memang harus. Segala ada 4 pilar. Kalau nggak ada 4 pilar, Indonesia hancur. Jadi 4 pilar. Karena inna awwala baitin wudi'a linnas lallazi bi Makkah. Pertama kali bangunan yang dibangunkan oleh Allah pada masa adalah Ka'bah. Ka'bah itu mempunyai 4 pilar. Jadi sampai sekarang nggak mempunyai 4 pilar, taqabbal Allah. Kebaikan daripada ulama. Ulama tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada ulama, harus ada fuqara. Ulama umara. Ulama umara tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada aghniya dan fuqara. 4. Jadi ilmu ulama, adalatul umara, sakhawatul aghniya, du'aul fuqara. Oleh karena itu kadang-kadang ada istighosah kubur ora patek mandi, mergo fuqaranya ini yang kurang. Di dalam agama Islam, fakir tidak berarti fakir. Artinya orang yang butuh harus dibantu. Pegawai juga harus dibantu. Kalau nggak dibayar, ya taqabbal Allah. Pekerja. Tapi semuanya cukup. Kecukupan ini kalau dilaksanakan juga 4 pilar. Dalam ayat Al-Quran, apa itu? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Pertama kali bahwasanya Islam itu mengutus Allah kepada Nabi adalah bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini bulan yang suci. Sebab Nabi diangkat jadi Nabi adalah pada 17 Ramadan. Bertepatan 8 Agustus. 8 Agustus. Sama dengan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ini saya berdoa harus diketahui. Tidak bisa dipisahkan antara Ramadan dengan apa? Agustus. Anehnya kalau bi'asatur rasul nuzulul Quran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 17 Ramadan 8 Agustus. Tetapi kalau proklamasi dibalik 17 Agustus 8 Ramadan. Saya masih ingat. Usia saya juga 17 tahun pada waktu itu. Ya betul itu. Jadi saya ingat-ingat. Pertama kali saya berpuasa bulan hari Jumat. Proklamasi itu juga hari Jumat. 17 Agustus 45. Bertepatan 8 Ramadan. Mengapa dibalik? Jadi ini adalah sesuatu hal. Jangan mendirikan negara Islam di Indonesia. Karena tanggalnya sudah nggak cocok. Tapi pas.
Jadi beda tapi podo, podo tapi beda. Jadi 17 Ramadan dengan apa 8 Agustus. Tapi kebalikan 17 Agustus sama dengan 8 apa? Ramadan.